Hai sahabat Daai, kali ini kita akan menengok salah satu warisan budaya bangsa Indonesia, yaitu pencaksilat. Banyak sekali pencaksilat yang terlahir dari berbagai penjuru di Indonesia. Dan ada salah satu pencaksilat Indonesia yang menarik perhatian, karena terlahir dari gabungan dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Indonesia atau Betawi, dan kebudayaan Tionghoa, yaitu silat beksi. Kita cari tahu yuk! Ya beksi itu salah satu kesenian budaya Betawi. Cuma kalau perpaduannya dari Tiongkok itu saya pernah dengar. Nggak tahu sih Pak, kalau silat Betawi itu perpaduan dua budaya antara Tiongkok dan Betawi. Kalau setahu saya beksi itu ya silat yang terlahir dari sini. Cuma kalau untuk kedua kebudayaan tersebut saya masih kurang tahu deh. Ternyata tidak banyak yang tahu jika silat beksi terlahir dari dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan Betawi. Disebut sebagai dua kebudayaan antara Tionghoa dan Betawi, itu betul. Karena lagi-lagi gurunya Li Cheng Ok ini berasal dari Tiongkok, Cina atau Cina gitu ya. Nah, Gojali ini asli pribumi Betawi. Jadi beksi ini lahir, tercipta, dikreasikan di Petukangan. Diberi nama beksi, diberi filosofi, lalu diberi perangkat yang mendukungnya dari nilai-nilai semuanya di Petukangan. Yang tadi menjadi satu antara kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Betawi. Di mana sih kebudayaan Tionghoanya? Kebudayaan Cina gitu ya kita sebutnya. Nah, kebudayaan Cina ini identik dengan pukulan. Nah, silat Cina ini yang di mana kakek Li Cheng Ok ini, orang dulu bilangnya kuntau atau kundau. Itu banyak menggunakan teknik pukulan. Di situ letak akulturasinya. Nah, sedangkan kebudayaan Betawi ini dia jelas pukulannya itu identik dengan pukulan terbalik, celentang kebanyakan. Kenapa pukulan celentang? Karena ini filosofi bertahan. Filosofi dari silat bertahan. Jadi pukulannya tuh celentang begini, ciri khasnya beksi. Nah, beksi berasal dari Dadap, dibawa ke Petukangan ini oleh Haji Gojali. Dia merantau ke sana dengan mengembangkan budaya dengan Robana Dinglung. Dan pada yang merantau, dia ketemu sama guru silat Marhali di sana. Dan akhirnya dia belajar di sana dan dia bawa kemari. Dan itunya Marhali itu berguru dengan Li Cheng Ok. Etnis Tionghoa lahir di Indonesia. Nah, dari sana di Petukangan ini diramu sedemikian rupa. Dari sana itu adalah bahan bakunya dari sana. Dari sini diramu sedemikian rupa. Yang dulu namanya di sini bukan beksi, terkenal dengan pukulan. Kalau di Dadap namanya jurus. Tapi setelah dibawa sama Kong Hijali, dikembangkan oleh Kong Haji Hasbuloh dan 3 orang temannya, yaitu berjalan dengan baik dan bagus, dan timbul satu ide untuk menamakan jurus ini. Yang nama jurus ini beksi. Nama beksi sendiri sebenarnya mempunyai makna apa ya? Kalau yang saat ini beksi itu, bek artinya pertahanan, si penyerangan. Jadi bertahan dan menyerang gitu. Katanya dulu beksi, B itu pertahanan, si itu 4, jadi 4 pertahanan. Wah, beda penulisan, beda artinya ya sahabat Daai. Jadi yang benar yang mana ya? Yuk kita cari tahu. Adapun penyebutan atau istilah nama beksi, dulu belum ada, awal terciptanya itu belum ada.
Dulu masih orang Tangerang Kampung Dadap sana nyebutnya masih jurus. Nah, kalau orang Betawi Tengah atau Tanah Abang, terus Batavia ke depan, ke utara itu nyebutnya main pukulan. Jadi kalau di Betawi pinggir dan Betawi Tengah agak sedikit beda penyebutannya. Kampung Petukangan berdiri di antara Betawi pinggir dan Betawi Tengah. Jadi kadang orang menyebutnya main pukul, kadang orang menyebutnya jurus juga. Sekitar tahun 60-an itu, 1960 sampai 70 lah ya. Itu baru diberi nama beksi. Disebut beksi itu ya. Nah, kalau di Dadap sana sebutnya besi. Nggak pakai K dia, hanya besi. Tapi kalau di Petukangan dan berkembang sekarang ini sebutnya kanal beksi gitu ya. Nah, disitulah awal mula beksi diberi istilah berbaktilah engkau kepada sesama insan. Itu dicetuskan oleh RP Muhammad Nafis yang sekarang sosoknya masih ada, masih hidup, umurnya sudah mencapai 78 tahun. Sungguh menarik ya sahabat Daai. Dan ternyata silat beksi ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Beksi ini ditetapkan salah satunya tadi, dia ini memiliki peran yang begitu besar bagi masyarakat gitu ya. Bahkan persebarannya pun nggak cuma di Petukangan, tapi sampai Karawang, Bekasi, terus Depok lah, Bogor, hingga Jabodetabek tadi. Dia memberikan pengaruh besar dan ini menjadi budaya, suatu karya budaya. Budaya itu kan hasil karya rasa cipta manusia kan. Dan ini berkepanjangan dari waktu ke waktu, proses berjalannya waktu dan akhirnya menjadi budaya. Dan sampai sekarang bahkan masih dilestarikan dan dikembangkan hingga menjadi sekarang ini Kampung Petukangan menjadi kampung budaya Beksi Petukangan. Menjadi pusat tersebarnya beksi ya di sini, di Petukangan ini. Sahabat Daai, kita memang wajib ikut berpartisipasi menjaga kebudayaan bangsa kita sendiri supaya tidak punah dan tetap lestari. Kita cari tahu yang lainnya yuk.